Kenapa sebabnya? Karena dengan berwudu itu kita bisa mensucikan diri kita daripada hadas, dan kita bisa mensucikan batin kita daripada dosa. Asal kita mengerti bisa berwudu zahir dan batin, bisa berwudu secara ilmu fikih, dan bisa kita berwudu secara ilmu tasawuf, sehingga kita tuntung berwudu, kita suci daripada hadas dan suci daripada dosa. Nah, hanyar kita bawa sembahyang. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Adapun bersuci, maka apabila kamu telah menunaikannya pada tempatmu, kan orang sembahyang itu mesti yakin dahulu bahwa tempat nang disembahyang ini suci. Nang pacang kita duduki, pacang kita diri itu suci. Pada tempatmu, tempat yaitu wadahmu yang jauh. Tempat itu laksana ibarat nyur itu sabut. Sabut itu terjauh lawan isi pada tempurungnya kalau. Nah, terjauh. Jadi tempat itu laksana sabut. Nah, wadahmu yang jauh suci, kita pastikan tempat kita ini suci. Kemudian pada pakaianmu, yaitu penutupmu yang paling dekat. Pakaian ini penutup taparak di awak kita pada tempat pakaian ini. Nah, pakaian pun sudah kita pastikan juga suci daripada najis. Kemudian pada kulitmu, tubuhmu dari kepala sampai batis, kulit-kulit kita pastikan suci. Kemudian pada kulitmu, yaitu kulitmu yang paling dekat, maka janganlah kamu lupa terhadap isimu, itulah zatmu, yaitu hatimu. Kalau tempurung sabut sudah kita pastikan suci, tempurungnya kita pastikan suci, jangan lupa kita mensucikan nyiur di dalamnya. Nyiurnya pun mesti suci juga. Itulah zatmu, yaitu hatimu. Bersungguh-sungguhlah, maka bersungguh-sungguhlah untuk membersihkannya dengan tobat. Kalau membersihkan najis dengan banyu, membersihkan hadas dengan air atau debu, tayamum. Sedangkan membersihkan kotoran dalam hatimu adalah dengan tobat dan menyesal atas sesuatu yang kamu lalaikan, dan memusatkan kemauan azam cita-cita untuk meninggalkannya, maksiat-maksiat, kotoran-kotoran pada masa yang akan datang. Maka sucikanlah batinmu dengan tobat itu, karena sesungguhnya batin itu adalah tempat pandangan zat yang kamu sembah. Jadi setiap sembahyang disunatkan kita berwudu, walaupun kada batal wudu. Itu kan dalam fikih itu. Maghrib berwudu, walaupun kada batal, isya sunat berwudu. Mun banyunya ada, artinya tempatnya memungkinkan. Kenapa sebabnya? Karena dengan berwudu itu kita bisa mensucikan diri kita daripada hadas,
dan kita bisa mensucikan batin kita daripada dosa. Asal kita mengerti bisa berwudu zahir dan batin. Bisa berwudu secara ilmu fikih dan bisa kita berwudu secara ilmu tasawuf, sehingga kita tuntung berwudu, kita suci daripada hadas dan suci daripada dosa. Nah, hanyar kita bawa sembahyang. Kita berwudu dianjurkan baku kumur, sunat menurut mazhab Syafi'i, wajib menurut mazhab Hambali. Baku kumur. Kumur itu gunanya apa? Secara zahir untuk membersihkan mulut kalau ada sisa-sisa makanan. Nah, secara batinnya berkukumur itu adalah i'tikad hati kita membersihkan dosa-dosa yang ada di mulut kita. Makanya imbah berkukumur sunat diluak, jangan ditaguk. Kenapa? Tafaulnya kita meluak itu meluak segala dosa yang ada di dalam mulut. Kalau kita macam itu berwudu, kita berwudu warnanya zahir dan batin. Kita masukkan banyu ke dalam hidung, kita hembuskan banyunya. Zahirnya itu membuangi kotoran-kotoran yang ada dalam hidung, tapi secara batinnya yang dimaksudkan agama adalah membuangi dosa-dosa yang kita kerjakan lewat hidung. Nah, semuaan anggota tubuh macam itu. Kita membasuh muha, ujar Nabi kita, seiring gugurnya banyu, guguran juga dosa-dosa yang ada di muha kita. Kita membasuh tangan, seiring gugurnya banyu di tangan itu, guguran juga dosa-dosa kita. Nah, tuntung kita berwudu bersih daripada hadas dan bersih daripada dosa. Makanya doa berwudu itu walaupun hukumnya sunat, tapi itu inti daripada wudu. Jangan sekali-sekali meninggalkan doa sesudah berwudu itu, karena itulah inti daripada wudu yang batin. Surah kita berwudu berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan jangan ke atas, berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dengan dua kalimat itu kita memperbaharui Islam kita, memperbaharui Islam kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tobat kepada Engkau, jadikanlah aku orang yang suci, jadikanlah aku tergolong hamba-hamba Engkau yang saleh. Itu artinya doa yang sudah berwudu itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bila kita menghayati doa yang kita baca itu, kita hayati, tuntung kita berwudu bukan hanya hadas yang hilang, tapi dosa-dosa pun umpat juga hilang. Nah, jadi artinya ujar Imam Ghazali, kalau kita mensucikan sudah tempat kita, mensucikan baju kita, mensucikan kulit kita, tubuh kita, mensucikan daripada hadas, jangan lupa mensucikan hati. Mensucikan hati kada dari lain kecuali dengan tobat tadi. Kemudian adapun menutup aurat berpakaian, hendak sembahyang menutup aurat berpakaian, maka ketahuilah bahwa pengertiannya adalah menutup tempat-tempat yang buruk, yang aib bagi tubuhmu dari pandangan makhluk. Tubuh kita ada yang mesti dibuka oleh agama, diatur, ada yang mesti ditutup. Nang dibuka kenapa? Karena itu nang baik dibuka. Sedangkan nang ditutup itu dianggap aib oleh agama kalau dibuka. Nah, kita menutup aurat itu artinya menutup aib kita. Makanya kalau orang tuh membuka aurat keluar rumah itu orang fasik. Kenapa? Orang kada tahu di aib diri.
aib diri ditampaikan ke orang lain, pintar lah itu, kada pintar makanya itu dianggap fasik. Nah, aurat itu artinya aib, aurat itu artinya celah. Sedangkan celah, aib kita disuruh untuk menutupi, melindungi, jangan sampai ketahuan orang. Orang nang membuka aurat, orang nang membuka aib dirinya ngarannya. Nah, adapun menutup aurat maka ketahuilah bahwa pengertiannya adalah menutup tempat-tempat yang buruk bagi tubuhmu dari pandangan makhluk. Karena zahir badanmu adalah tempat pandangan makhluk. Zahir badan kita tempat pandangan makhluk. Maka bagaimanakah keadaanmu mengenai aurat batinmu dan kejelikan-kejelikan hatimu yang tidak dilihat kecuali oleh Tuhanmu Azza wa Jalla? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada menyimpan dendam kepada orang? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada dengki lawan orang? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada suka agar orang lain dapat kejahatan? Bagaimana hati kita yang suka takabur, hati kita yang suka ujub? Nah, itu keaiban-keaiban hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita menutup aurat zahir, jangan lupa hendak sembahyang itu menutup aurat batin ini. Maka hadirkanlah kejelikan-kejelikan hatimu dan tuntutlah dirimu untuk menutupinya. Di waktu kita menutup aurat, hati kita disuruh untuk menutupi juga aib yang ada dalam hati. Dan yakinlah bahwasanya tidaklah menutupi dari mata Allah yang maha suci satu penutup pun. Kada kau berlindung daripada Allah. Kayak apapun halusnya aib hati kita, kada kau lepas daripada pandangan Allah. Namun yang menyebabkan ampunan adalah penyesalan, malu dan takut kepada Allah. Maka kamu dapat mengambil faidah dengan menghadirkannya di dalam hatimu untuk membangkitkan bala tentara takut dan malu dari persembunyian. Kalau kita kadang menghadirkan dalam hati bahwa kita ini ada sombongnya, kalau kita kadang menghadirkan dalam hati bahwa kita ini ada dengkinya, kadang mau timbul takut kepada Allah. Nah, supaya timbul takut malu kepada Allah, timbulkan kesalahan kita, sifat hati kita yang kada baik itu, supaya datang tentara malu, datang tentara takut kepada Allah. Untuk membangkitkan bala tentara takut dan malu dari persembunyiannya, maka dengannya itu kamu hinakan dirimu dan hatimu menjadi tenang di bawah malu itu. Dan kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal sebagaimana berdirinya hamba yang berdosa, berbuat kejahatan dan melarikan diri, yang telah menyesal, lalu kembali kepada tuannya dengan menundukkan kepala karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikatnya orang menutup aurat. Di setiap sembahyang mulai syarat-syaratnya ada zahir, ada batinnya. Kalau zahirnya menutup aurat, batinnya menutup aurat hati. Menutup aurat hati adalah dengan tobat, dengan malu, dengan menyesal kepada perbuatan tersebut. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasir